Like everybody's got a prize. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar kita yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Ikhlas Herdika dari tingkat 2A Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Tujuan saya di sini akan memberikan suatu penyuluhan mengenai pencegahan COVID-19 sekaligus menjadi tugas dari mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Ana Samiatul Milah SKM MM Kes. Nah, langsung saja kepada materi ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu sudah tidak asing lagi mengenai COVID-19. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit mungkin mengenai pengertian dari COVID-19 itu sendiri. COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, kemudian virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet. Nah, dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup, kemudian yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet, Pak, Bu. Nah, selain virus SARS-CoV-19 atau virus corona ini, virus ini juga termasuk dalam kelompok virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau virus SARS. Nah, mungkin Bapak-bapak Ibu sudah mengetahui virus SARS ini karena virus SARS ini sebelum adanya COVID-19. Jadi, virus penyebab SARS ini seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 ini memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala, Bapak Ibu. Kemudian mungkin juga saya akan menjelaskan sedikit dampak dari coronavirus ini, yaitu tingkat kematian akibat coronavirus. Ini sangat penting sekali kepada yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga sampai lansia, Bapak Ibu. Makanya ini menurut data yang dirilis dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 20 Januari 2021 ini adalah 927.380 orang. Ini mau hampir 1 juta, Bapak-bapak Ibu-ibu. Bagaimana kalau sampai 1 juta? Sangat tidak bisa dibayangkan, mungkin sudah 1 juta orang terinfeksi oleh coronavirus ini, Bapak Bu. Dan orang dengan jumlah kematian yaitu berada pada 26.590 orang sudah meninggal akibat coronavirus. Dan juga tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9% dari penduduk Indonesia. Nah, jika dilihat dari persentase yang angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia dari usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Kenapa? Angka usia 46 sampai 59 tahun ini memiliki persentase kematian yang lebih tinggi. Ada yang tahu? Tidak. Nah, bisa jadi benar. Karena orang-orang pada usia 46 sampai 59 tahun ini sudah termasuk golongan orang-orang yang sudah lansia, tua atau lansia. Kenapa? Yang tadi imunnya sudah menurun. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu,
tapi bukan tidak memungkinkan kita sebagai anak muda ataupun orang-orang dewasa tidak terkena serangan virus COVID-19 ini. Kita juga tetap harus waspada dan berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan. Kemudian sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan. Ada yang tahu kenapa? Mungkin banyak mundar-mandir Nah, di situ. itu Kalau juga bisa. laki, Ya, karena di situ juga bisa. Karena bisa disebabkan oleh itu juga. Perempuan kan lebih banyak tinggal di rumah, sedangkan laki-laki di luar rumah kerja. mungkin, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan atau faktor penderita akibat COVID-19. Kemudian gejala virus COVID-19. Nah, gejala awal infeksi virus COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, secara umum ada 3 gejala umum yang menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu ada yang tahu? Secara umum ada 3 Yang terinfeksi. ya. Yang contoh tanda dan gejalanya yaitu Demam. demam, betul. Yang kedua, Batuk. betul, batuk. Yang ketiga, sesak napas, Bapak Ibu. Nah, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Itu ada 3. Yang pertama demam, yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Dan juga ada beberapa gejala lain juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu ada yang tahu. Beberapa gejala yang lain bisa Ruam di muncul. kulit. Bisa ruam di kulit, diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Nah, itu adalah beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. Kemudian gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Kemudian guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR. Bisa mendatangi pusat-pusat kesehatan yang dekat pada rumah bapak atau ibu. Kemudian pencegahan COVID-19. Nah, untuk cara pencegahannya, apakah bapak-bapak, ibu sudah mengetahui cara pencegahan COVID-19? Sedikit. Apa kalau sudah tahu? Cuci tangan. Betul. Memakai masker. Ya. Menjaga jarak. Ya. Yang Stay at home. good. Kurang lebihnya ada yang tadi 3M. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui yang 3M. Pertama, memakai masker. Karena saya ini sedang berbicara atau presentasi, maka masker saya hanya dibuka. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah memakai masker dengan baik yang benar. Jangan sampai tidak memakai masker. Kemudian menjaga jarak, seperti bapak dan ibu minimal menjaga jarak 1 meter. Ya bapak, bu, Ya. harus menjaga jarak 1 meter. Kemudian sering mencuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Bapak-bapak mungkin ibu-ibu sudah mengetahui mencuci tangan 6 langkah Ya. di air yang mengalir. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau harus saya sampaikan, masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik, kebersihan tangan. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak, Bu. Nah, kemudian sedikit penyampaian dari saya bahwa sekarang di Indonesia sedang menjalankan vaksinasi atau vaksin COVID-19 yang pertama,
yaitu ditujukan kepada orang-orang tertentu Bapak, jadi belum terjun ke masyarakat. Yakni kalau tidak salah yang pertama disuntik vaksin itu adalah Presiden Republik Indonesia atau Bapak Jokowi, dan juga setelah itu adalah menteri-menterinya, kemudian gubernur dan yang lainnya. Nah juga kalau tidak salah setelah itu akan yang disuntik vaksin itu adalah nakes atau tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit atau puskesmas atau garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Nah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan membagikan sebuah leaflet ya mengenai pencegahan COVID-19. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa membawa ini ke rumah atau menyampaikan informasi ini ke rumah. Ini bapak bisa dibagikan leafletnya kepada ibu-ibu atau anak-anak yang ada di rumah. Nah itu adalah leaflet mengenai pencegahan COVID-19. Nah mungkin penyampaian penyuluhan dari saya dicukupkan sekian. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya mau bertanya Pak. Ya silahkan Bu. Kenapa ya Pak? Kan yang tadi gejala-gejala yang Bapak sebutin itu Ya. ada seperti batuk, demam, flu kayak gitu. Itu kan dari dulu sudah ada ya Pak. Ya. Kenapa dari dulu nggak? Kan dulu mah nggak disebutin si orang itu teh pasti COVID Ya. Tapi kalau sekarang kan dengan ngalamin gejala-gejala itu disebutin COVID-19, itu kenapa ya Pak alasannya? Ya terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Mengapa mungkin ya waktu dulu belum dikatakan COVID, tapi sekarang kalau batuk, demam dikatakan COVID. Nah karena COVID ini sendiri, yang tadi COVID sendiri ini sangat sama begitu ya, tanda dan gejala dengan pilek tadi seperti demam, batuk. Tapi waktu dulu belum dikatakan COVID ya. Iya. Tapi sekarang memang dikatakan COVID karena COVID gejala atau tanda dan gejala COVID-19 itu sama dengan pilek, yaitu demam, batuk, sesak napas. Tapi ada yang membedakan dari pilek, penyakit pilek dan COVID-19 ini Bu. Yang tadi yang gejala yang lain seperti tidak bisa mencium bau, kemudian tidak bisa mengecap rasa. Nah itu mungkin ada agak pembeda begitu Bu, bagi pembeda dari penyakit COVID-19 dengan penyakit pilek yang Ibu tadi utarakan tadi. Mungkin memang sama tanda gejalanya, tetapi untuk COVID-19 ini ada yang lebih spesifik lagi, atau ada pembeda seperti diare yang tadi sakit kepala, kemudian hilangnya rasa, dan untuk penciuman yaitu bau. Nah kalau ada gejala seperti ini, Bapak atau Ibu harus segera memeriksakannya ke pusat kesehatan yang terdekat di rumah Ibu ya Bu. Mungkin seperti itu Bu, apakah dapat dimengerti? Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain? Cukup mungkin. Atau cukup? Cukup Pak. Ya terima kasih. Bila cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada penyuluhan pencegahan COVID-19 hari ini. Semoga penyuluhan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, dan juga bisa disampaikan juga kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang berada di rumah. Saya atas nama mahasiswa di Keperawatan Pikes Unigal mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.